Oke, halo teman-teman. Sekarang kita lanjut ngebahas soal UAS 2023 shift 1, soal nomor 3. Jadi di sini soalnya sebuah balok digantung pada ujung sebuah pegas dan terhubung dengan tali sepanjang L, yang mana L sama dengan 8 meter. Balok kemudian disimpangkan dan digetarkan bergetar harmonik sederhana dengan amplitudo A sama dengan 10 cm dan periode T sama dengan 6S. Pada saat T sama dengan 0, balok berada di posisi Y sama dengan 5 cm dan sedang bergerak ke arah Y positif. Getaran balok kemudian menghasilkan gelombang pada tali yang berambat pada arah X positif, dengan panjang gelombang lambda sama dengan 0,8 meter. Nah, di sini yang pertama ditanyakan, tentukan laju rambat gelombang pada tali. Oke. Ini sebenarnya langsung pakai persamaan yang sudah umum gitu ya. Jadi kita langsung aja laju rambat gelombang itu kan bisa dinyatakan sebagai gini. P sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Yang mana kita tahu frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Jadi ya udah, karena kita sudah punya informasi periodenya berapa, kita tinggal tulis menjadi lambda dikalikan 1 per periode. Lambda per T. Lambdanya juga udah tahu, di sini lambdanya sama dengan 0,6 meter. Ya udah, dari sini kita bisa peroleh bahwa lambda sama dengan kecepatan sama dengan 0,1 meter per second. Tuh. Nah, terus bagian B-nya gimana? Di sini ditanyakan persamaan simpangan getar balok. Y fungsi T. Nyatakan dalam fungsi sinus. Oke. Jadi di sini ingat persamaan umum gelombang simpangan getar. Yang mana Y atau simpangan ini tuh sama dengan amplitudonya dikalikan sin omega T ditambah theta 0. Oke. Nah, terus apa aja yang perlu kita tahu di sini? Amplitudo awal kita udah tahu 10 cm, terus sekarang yang perlu kita cari adalah nilai theta 0-nya. Kenapa? Karena di sini kita udah punya informasi bahwa ketika T sama dengan 0, balok berada di posisi Y sama dengan 5 cm dan sedang bergerak ke arah Y positif. Jadi dia lagi gerak ke atas gitu. Ketika T sama dengan 0, dia lagi gerak ke atas dan simpangannya sebesar ini. Oke. Lanjut. Jadi udah kita masukin aja pada kondisi awal. Yakni T sama dengan 0, Y 0, ini sama dengan 5 cm. 5 cm. Dan ini sama dengan A-nya tadi 10 cm dikalikan sin omega dikalikan 0 ditambah theta 0 cm. Jadi ini sama dengan 10-nya bisa ke sana, jadi tengah ini sama dengan sin theta 0. Oke. Berapa nilai theta 0 yang memenuhi? Ya, kita tahu dia sama dengan sin 30 ya, sin 30 derajat.
atau sama dengan pi per 6. Nah, tapi kalian harus ingat, ini bukan satu-satunya jawaban yang memenuhi. Selain sin pi per 6, ya kalau misalkan saya gambar aja, ini 30 derajat. Yang satu lagi ada juga di sini. Ya kan? Ini 30 derajat. Dan ini tuh sama dengan, dari sini ke sini, ini tuh sama dengan 5 per 6 pi. Oh, terus 5 per 6 pi. Nah, artinya ada dua kemungkinan jawaban ketika theta 0 sama dengan pi per 6 atau ketika theta 0 sama dengan 5 per 6 pi. Atau theta 0 sama dengan 5 per 6 pi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Nah, kita lihat informasi kedua. Selain informasi simpangan, kita tahu bahwa dia sedang bergerak ke arah y positif. Nah, artinya gimana? Kalau dia sedang bergerak ke arah y positif, artinya nilai kecepatan simpangannya sama dengan lebih besar dari 0. Nah, kecepatan simpangannya lebih besar dari 0. Artinya, kalau misalkan kita tulis dalam matematik, kita tulis ini ke y positif. Artinya, kecepatan simpangannya atau dYdt. Ups. dYdt ini harus lebih besar dari 0. Nah, ya udah, sekarang kita tinggal cari si dYdt-nya berapa. Dari persamaan awal yang ini, kita turunkan aja. dYdt ini sama dengan, kayak aturan rantai biasa, mungkin matematiknya di skip aja kali ya, nggak apa-apa. Ini jadi omega A, turunan sin apa? Cos berarti. Cos omega T ditambah theta 0. Gitu. Dan ini harus lebih besar dari 0. Atau tunggu, kita masukin dulu aja angkanya. Ketika T sama dengan 0, tinggi 0, dt, dari mana ini sama dengan, tadi omega udah diketahui juga berapa omeganya. Omeganya, oh sorry, omeganya, oh kita taunya periode. Dan periode itu sama dengan, gini, omega sama dengan 2 pi per periode. Artinya ini sama dengan 2 per 6 pi. Gitu. Udah, kita lanjut di sini. 2 per 6 pi dikalikan amplitude awalnya tadi 10. Masih dalam sentimeter ya ini. Nah, sentimeter 10 cm gitu ya. Sebenarnya ini
doesn't matter gitu, karena nanti dia lebih besar dari nol gitu. Jadi ini nggak masalah gitu. Kalau kita kerjain dulu ini cos ini jadi theta 0. Dan ini harus lebih besar dari 0. Artinya cos theta 0 harus lebih besar dari 0. Atau ini biar nggak aneh gitu ya udah. Jadi SI aja, jadi SI. Ini jadi 0,1 meter. Gitu ya. Nah, ini kita punya dua syarat yang harus dipenuhi sekarang. Syarat yang pertama yang ini, sin theta 0 sama dengan setengah. Syarat yang kedua, cos theta 0 harus lebih besar dari 0. Tadi ada berapa kemungkinan nilai theta yang ini kan? Mana yang memenuhi? Cos theta 0 harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan theta 0 sama dengan pi per 6, dia negatif dong nilainya. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi adalah yang ini. Sorry. Balik. Kalau yang 5 pi per 6, justru dia di sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri itu gini. Dia 5 per 6 pi. Yang mana dia nilainya negatif, maka ini yang memenuhi. Gitu. Bayang ya. Jadi kita masukin aja ke sini gitu. Cos theta 0, theta 0-nya pi per 6 berarti cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Ya setengah akar 3 kan? Benar nggak? Setengah akar 3. Makanya dia lebih besar dari 0. Nah, sementara kalau misalkan 5 per 6 pi, dia minus setengah akar 3. Jadi dia nggak memenuhi ini. Maka dapat disimpulkan jawabannya theta 0 sama dengan ini. Begitu. Oke. Kita lanjut ke essay-nya. Tentukan persamaan simpangan gelombang berjalan pada tali sebagai fungsi dari posisi X dan waktu T. Oke. Nah, bedanya dengan persamaan simpangan biasa, ini kan persamaan simpangan biasa. Nah, kalau persamaan gelombang berjalan gimana? Persamaan umumnya gini. Y fungsi X dan T ini sama dengan sin omega T dikurang Kx ditambah theta 0. Gitu. Nah, pertanyaannya, ini si gelombangnya merambat kemana? Ini tuh lagi merambat ke kanan. Gimana kita simpulkannya? Gini. Gampangnya, anggaplah ketika theta 0 sama dengan 0 gitu ya. Theta 0 sama dengan 0. Berarti sin omega T min Kx. Nah, sudut yang ada di sini, dia nilainya harus selalu konstan.
ketika T bertambah, maka X juga harus bertambah. Karena dia harus konstan nilainya. Makanya dari situ, kita bisa simpulkan karena X-nya harus bertambah, maka dia bergeraknya ke kanan dong. Kalau misalkan dia bergerak ke kiri, jadi minus X di sini. Karena X-nya berupa vektor, jangan lupa. Nah, terus, gimana kalau misalkan dia bergeraknya ke kiri? Kalau misalkan dia bergerak ke kiri, artinya, ini kanan, kalau dia bergerak ke kiri, A sin omega T plus KX. Kenapa plus? Karena seperti alasan yang sama, sudut yang ada di sini nilainya harus konstan. Karena T bertambah, maka si X ini harus berkurang. X ini harus nilai negatif gitu. Supaya sudut di sini konstan nilainya. Pasanya konstan. Makanya, ini geraknya ke kiri. Gitu. Tuh, ini nggak usah ditulis deh. Gitu. Makanya dari sini, ini adalah ini sudah merupakan persamaan gelombang yang menjalar ke kanan. Udah, A yang udah tahu, omega yang udah tahu, tinggal theta 0 udah tahu, tinggal nilai K-nya. Nah, nilai K ini bisa diperoleh dengan hubungan K sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya juga udah tahu. 2pi per 0,6 meter tadi. Udah ya, meter. Atau itu sama dengan 10/3. Maka diperoleh Y T ini sama dengan 0,1 sin omeganya 2pi per 6 T dikurang 10/3 pi X ditambah pi per 6. Gitu. Sekian untuk pembahasan soal nomor 3 shift 1. Silakan ditonton video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.